Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat speed semua dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, untuk video kali ini saya akan sedikit berbagi ya, pengalaman bisa juga tips untuk servis speedometer dari Yamaha Vixion atau Yamaha Vixion NVL ya. Jadi dalam kasus kali ini kita mendapatkan speedometer yang dalam kondisi mati total. Ini sudah saya bongkar karena saya dapatnya juga ya sudah seperti ini ya. Jadi untuk langkah awal ya, sebelum kita melakukan pemeriksaan ya, setelah kita bongkar ya, jadi saya mendapati ini speedometer ini sudah pecah di sininya ya. Ini sudah ditutup, sudah dilem. Nah, ini sudah ada bolong-bolongan juga sepertinya nih. Memang sengaja dibolong, entah bekas apa dulunya kita juga tidak tahu. Jadi speedometer ini kemasukan air, kemudian terdapat korosi semua di sini. Ini sudah saya bersihkan juga dan sudah saya tes nyala dan memang tidak bisa menyala tes. Dan kemudian saya dapati di belakang ini terdapat sebuah elko ya. Nah, ini elko-nya ini bukan aslinya ya, aslinya bukan seperti ini, Nah, tapi ini sudah diganti, mungkin pernah diservis sebelumnya. Jadi boleh saja kalau menurut saya untuk mengganti elko, tapi dengan satu catatan itu harus pakai nilai yang sama ya. Tapi sini saya lihat untuk elko yang 3 di barisan pertama ini ya, ini harusnya kan dia menggunakan yang ukuran, nah ini saya dekatkan, yang 100 mikrofarad ya, 25 volt. Nah, untuk di sini untuk voltnya dia sama ya. Saya cabut dulu aja. Nah, untuk voltnya dia sama di sini. Nah, tapi untuk untuk nilainya ini di sini tertera 470 dan ini 6 volt ya di sini. Ini malah 6 volt yang ini. Nah, ini baru 25 volt. Tapi ini 220. Yang ini 470. Voltnya cuma 6 volt. 6 volt. Dan ini tidak saya anjurkan sama sekali ya untuk perbaikan seperti ini karena tidak mengikuti dari standar bawaan dari speedo ini. Karena untuk speedo ini sudah dihitung ya nilainya sama untuk yang membuatkan speedo ini ya, dari pabrikannya sudah dihitung. Jadi ini tidak saya rekomendasikan untuk mengganti hal seperti itu. Kalau tidak ketemu yang elko seperti ini atau kapasitor seperti ini ya, kalian bisa menggunakan yang seperti ini juga, itu boleh sebenarnya. Tapi dengan catatan nilainya harus sama ya. Tapi lebih baik lagi kalau saran saya itu kita ganti dengan yang sesuai ya. Jadi kita carikan juga yang SMD seperti ini. Ini kan bisa kita pesan di online ya. Kalau tidak ketemu di toko elektronik, ini di online banyak yang jual, murah juga. Nggak sampai satunya ini, nggak sampai 10.000, nggak sampai, paling kisaran 2.000, 3.000 ya. Kita bisa stok banyak kalau memang kita di bidang servis ya. Oke, untuk video kali ini mungkin saya akan bahas langkah-langkah yang biasa saya lakukan dalam untuk servis ya. Ini saya akan berbagi ya sebenarnya untuk bagi teman-teman yang lagi belajar sama seperti saya juga sebenarnya lagi belajar. Untuk yang senior yang sudah lama di bidang elektronik, mungkin kalau ada salah yang saya sampaikan mungkin bisa diluruskan atau berbagi juga dengan saya. Saya siap welcome karena saya hobinya memang suka bertanya ya, dan seneng kalau dapat ilmu baru lagi ya dari teman-teman. Nah, jadi yang akan saya lakukan awal-awal biasanya langkahnya ya, setelah saya lepas semua casingnya, saya cek, dan kemudian jika ada korosi itu biasanya saya cuci ya, ini saya bersihkan PCB-nya. Untuk mencucinya bisa juga menggunakan thinner, bensin, ataupun alkohol ya, itu bagus. Tapi tidak saya anjurkan untuk mencuci dengan air sabun ya, karena itu akan menimbulkan korosi lagi nanti di kemudian hari.
Jadi yang bagusnya itu biasanya lebih bagus lagi itu alkohol ya. Yang alkohol 100% itu bagus tuh untuk membersihkan PCB. Atau kalau yang gampang dicari lah bensin. Saya juga thinner yang gampang-gampang dicari ya. Nah, setelah semua ini kita bersihkan, kemudian langkah kedua, saya tidak langsung ke komponen ya. Nah, seperti komponen-komponen ini tidak saya langsung cek, yang saya cek yang langkah setelah membersihkan biasanya saya cek jalur ya. Yang jalur-jalur seperti ini kecil nih ya. Nah, ini seperti ini. Nah, ini kan ada juga nih ya, seperti korosi nih jalur ini. Kemudian tiap lubang-lubang ini dia akan connect ke sebelahnya. Nah, biasanya yang warna sudah hitam-hitam gelap ini biasanya kadang ada yang terputus juga ya. Jadi makanya kita cek dari mulai jalur sini, setiap jalur ketemu komponen itu kita cek. Dan kemudian jalur yang melewati lubang yang tembus ke sebaliknya juga kita cek apakah terkoneksi. Nah, itu kita cek setelah semuanya itu beres, jalur sudah oke. Nah, langkah berikutnya bisa kalian tes lagi, nyalakan lagi, boleh di motor atau juga boleh menggunakan ini ya, alat tester seperti yang saya bikin ini. Nanti ini akan kita bahas juga di lain kesempatan, jika ada waktu kan saya bahas juga untuk cara pemakaian alat ini ya, atau cara pembuatannya juga akan saya bahas. Nah, untuk yang tidak punya alat ini bisa tes di motor. Jika cara pertama dan kedua itu berhasil dan speedo itu berfungsi normal, nah maka langkah selanjutnya kalian bisa pasang lagi dan ganti mikanya ya. Kalau seandainya penyebabnya adalah dari mikanya yang pecah atau gimana ya, bisa kalian ganti. Tapi kalau seandainya tahap pertama dan kedua sudah dilakukan tidak berhasil juga ya, seperti yang kasus seperti ini yang saya tangani hari ini, sudah saya tes keduanya itu tidak. Yang pertama saya tes dulu ya, membersihkan dulu ya, cuman cek komponen, cek jalur saya belum lakukan. Nanti ini akan saya lakukan juga. Kalau seandainya tidak berhasil, mungkin saya nanti akan ganti komponen. Yang kalau yang untuk 3 ini udah pasti akan saya ganti ya, komponen yang 3 ini, karena ini tidak sesuai dengan bawaan motornya. Oke, jadi ini jalurnya saya lihat juga di bagian bawah ini ada juga yang agak hitam-hitam ya, tapi ini kehalang rotor dari jarumnya. Ini nanti kita lepas saja jarumnya, nanti baru kita cek semua jalur-jalurnya. Kalau sudah oke, dan apa aja jalur yang putus nanti akan saya perlihatkan lagi ya. Cuman kalau untuk mencek jalur ini tidak saya videokan, masalahnya durasi. Saya biasanya kalau cek jalur-jalur kecil ini bisa menghabiskan waktu 1, 2 sampai 3 jam kadang ya. Baik, jadi ini speedometernya sudah saya perbaiki ya. Maksudnya yang saya perbaiki adalah bagian jalurnya. Ini soket saya lepas juga, soket yang sebagian sini. Kemudian elko yang tadi di sini juga sudah saya lepas. Dan jalur-jalur yang saya sambung akan saya tunjukkan bagian mana saja ya. Nah, ini bagian di sini. Ini saya sambung, ini tembus ke balik ini ya, jadi dia terputus ya di lubang ini. Kemudian yang ini juga bagian sini juga sudah saya sambung, di sini ya. Kemudian ada juga yang di sini, bagian ini juga ada yang saya sambung. Jadi ini sudah saya pastikan ya, semua jalur di sini itu udah aman. Ini walaupun hitam tapi ini masih terhubung ya, saya cek udah masih terhubung. Kemudian untuk langkah selanjutnya, nah di sini saya juga menemukan ya, ini soket. Saya kasih cahaya dulu biar kelihatan. Nah, fokus. Nah, ini soketnya, di dalam ini ada garam-garam bekas air mengering ya. Nah, nanti ini kita bersihkan. Nah, ini patah kakinya satu, saya juga sudah ada gantinya. Ini saya ambil juga dari soket bekas ya. Nah, ini gantinya, ini saya ambil dari soket bekas seperti ini, sudah saya bersihkan. Jadi langkah selanjutnya kita akan cabut semua kakinya ini, kemudian kita bersihkan menggunakan thinner.
Untuk cara mencabutnya cukup seperti ini ya. Kita bisa gunakan tang ini, kemudian pelan-pelan aja kita tarik. Jadi ini sudah saya cabut. Nah, ini kelihatan di sini ada banyak gram-gram ya. Ini kita bersihkan. Kemudian di bagian dalam sini juga kita bersihkan, dan berikut ini juga akan kita bersihkan juga ya. Nah, ini yang mana yang udah ada jamur-jamur ini kita bersihkan juga. Kita bersihkan menggunakan thinner aja. Maaf ya kalau di sini agak berisik karena saya di pinggir jalan. Oke, untuk soket sudah saya bersihkan ya. Nah, ini sudah bersih. Di bagian dalam juga sudah bersih. Lanjut kita akan membersihkan dari pin-pinnya ini ya. Yang patah tadi nanti kita ganti. Yang lainnya masih bagus, ini kita bersihkan saja. Kita kerik aja, saya menggunakan pisau cutter aja untuk mengkeriknya. Nanti baru kita pasang lagi ya. Oke, saya lanjut lagi. Oke, jadi saya contohkan satu aja ya cara pemasangannya. Seperti ini. Ini kita masukkan lagi. Nah, pasangnya seperti ini ya. Ini tinggal kita dorong agar masuk ke posisinya. Nah, seperti ini sudah masuk. Nah, kita lakukan juga hal sama ke semuanya ya, ke semua pin kakinya kita lakukan. Jadi saya skip lagi videonya, saya akan bersihkan dulu ini semuanya. Sudah saya rakit kembali ke dalam soket ini. Kemudian ini juga ada saya sediakan elko untuk penggantinya yang sesuai dengan ukurannya. Ini 200, yang 100 mikrofarad 25 volt, ada 2 buah. Nah, ini satu lagi. Kemudian yang satunya lagi ini yang 330 6,3 volt. Nanti ini kita pasang di sini ya. Yang 100 mikrofarad di sini, yang 330 mikrofarad di bagian ujung ini. Oke, ini saya pasang dulu. Oke, perhatikan untuk positifnya ya. Untuk bagian positif kita
sebentar saya ambil penunjuknya dulu. Nah, ini yang putih ini positif, ini positif, dan ada yang hitamnya ini adalah negatif. Jadi yang positif di sini, yang 2 buah ini, dan kemudian kalau yang ini positifnya di bagian bawah ya, di bagian sini ya. Yang negatifnya bagian atas. Jangan sampai terbalik ya untuk pemasangan elko. Nah, seperti ini ya untuk pemasangan dari elko. Yang 3 ini adalah positif semua, dan ini positifnya ke arah sini ya, maksudnya positif semua. Positifnya di bagian sini. Dan yang untuk yang kecil ini di bagian ini di kebalikannya ya pasangnya. Kemudian kita akan pasang lagi soketnya. Untuk pemasangan soketnya ini seperti ini ya, bagian ada tonjolannya ini seperti awalnya ini di bagian sini. Ini kemudian kita kunci. Oke, lanjut kita solder. Nah, ini sudah kita pasang. Kemudian untuk jarumnya kita pasang juga. Jadi ini sudah saya pasang kembali ya semuanya, soketnya, dan ini jarumnya juga sudah saya pasang. Sekarang kita tes nyalakan. Nah, ini langsung menyala ya. Nah, kemudian mati lagi. Kita ulang lagi sekali lagi. Nah, ini sudah berhasil ya untuk di bagian mesin. Kemudian untuk selanjutnya itu di bagian LCD, karena LCD ini juga sudah terkena sunburn ya. Tapi tidak saya videokan di sini karena videonya sudah ada. Cara memperbaiki speedometer sunburn maupun memodifikasi dari LCD ini itu sudah ada. Bisa nanti kalian tonton aja di video saya yang lain. Linknya nanti ada saya simpan di deskripsi ya. Oke, jadi nanti ini akan saya tunjukkan setelah semuanya saya perbaiki dan saya rakit lagi ya. Oh ya, sebelumnya akan saya tunjukkan dulu kalau speedometer ini LCD-nya sudah kena sunburn ya. Saya kasih adaptor menggunakan min ya, min dari adaptor. Nah ini ya angkanya, lihat. Kalian bisa lihat yang warna hitamnya untuk di angka yang bagian sini sudah mulai hilang ya. Jadi ini adalah ciri-ciri LCD sudah terkena sunburn. Kemudian nanti yang di bagian bawah ini juga ada bekas geram-geram. Nah, ini dibersihkan juga semuanya.
dibersihkan sampai bersih. Jadi oke, kan saya lanjut lagi ya nanti videonya. Oke, jadi untuk speedometernya sudah kita ganti mikanya ya. Nah, ini sudah menyala. Coba hidupkan mesinnya, Bang. Speedonya sudah nyala. Kemudian ini masuk gigi, Bang. Ntar hilang injeksinya. Gigi. Nah, jadi ini kacanya kita pakai punyanya ini ya. Nah, ini kaca sebelumnya, kebetulan sebelumnya pemiliknya beli Speedo merek D ini, cuman karena tidak cocok ya, jadi kacau semuanya, RPM juga tidak berfungsi normal, jadi dibalikin lagi ke standarnya. Dan ini hasil akhirnya. Mungkin sekian dulu video dari saya untuk cara memperbaiki speedometer dari NPL. Jika ada komen atau pertanyaan ya boleh ditinggalkan di kolom komentar. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's go. Yeah. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, gotta